Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra, mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Bisnis Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Ekonomi Manajerial. Untuk soal yang pertama, diketahui fungsi permintaan konsumen QD sama dengan 500 kurang 5 PX ditambah 8I ditambah 10 PR. I sama dengan 101, PR sama dengan 2, PR sama dengan 2 PR. QD sama dengan 500 kurang 5 PX ditambah 8, 10 ditambah 10 2 sama dengan 500 dikurang PX ditambah 80 ditambah 20 sama dengan 600 dikurang 5 PX. Jadi fungsi permintaan akhir QD sama dengan 600 dikurang PX. Fungsi penawaran QS sama dengan min 10.000 ditambah 15 PX. Yang A, jumlah permintaan konsumen yang memaksimalkan total revenue atau TR. TR didefinisikan sebagai TR sama dengan PX dikali QD sama dengan PX dikali 600 dikurang 5X. Nah, jadi QD-nya sama dengan 600 dikurang 5 sama kurang 60 sama dengan 600 dikurang 300 sama dengan 300. Keputusan agar penerimaan total petani maksimum, harga jual produk pertanian harus $60 per unit dan jumlah permintaan oleh konsumen adalah 300 unit. Kemudian untuk yang B, keseimbangan pasar. Fungsi penawaran diasumsikan QS sama dengan min 1000 ditambah 15 PX. Keseimbangan saat QD sama dengan QS. 600 dikurang 5 PX sama dengan min 1000 ditambah 15 PX sama dengan 1600 sama dengan 20 PX. PX nya sama dengan 80. Jadi Q sama dengan 600 dikurang 5 dikurang 80 sama dengan 200 unit. Nah, jadi keseimbangan pasar tanpa subsidi sama dengan $80 per unit. Kuantitas sama dengan 200 unit. Kemudian dampak subsidi sebesar $2 per unit menurunkan harga efisiensi konsumen. Fungsi penawaran menjadi QS sama dengan min 970 ditambah 15 PX. Nah, keseimbangan 600 dikurang 5 PX sama dengan min 970 ditambah 500 PX. Jadi 1570 sama dengan 20 PX. PX-nya 78,5. Nah, QD-nya sama dengan 600 dikurang 5, 78,5 sama dengan 207,5 unit. Nah, jadi subsidi total sama dengan 2X. 2 dikali 207,5 sama dengan $415. Jadi konsumen hemat $1,5 per unit, yang total $311,25. Kemudian produsen tetap menerima $80,5 per unit, tambahan 0,5 per unit menjadi $103,75. Kemudian untuk grafik kurva permintaan dan penawaran itu ada di gambarkan. Kemudian untuk tabel produksi, nah di sini produksi total maksimum terjadi pada pemakaian bahan baku 16 unit dengan hasil tipe A 105 unit, tipe B 130 unit, tipe C 160 unit. Jadi total produksi 395 unit. Keputusan sebagai manajer, keputusan logis adalah memproduksi dengan penggunaan bahan baku 16 unit karena menghasilkan output maksimal dan efisien. Selain itu, pada titik ini juga penjualan
dan keuntungan perusahaan berada pada tingkat maksimum. Kemudian yang C untuk tingkat penjualan, harga per unit, yang A $50, yang B $30, kemudian yang C $20. Yang A 105 dikali 50 sama dengan $5.250, yang B 130 dikali 30 sama dengan $3.900, kemudian C 160 dikali 20 sama dengan $3.200. Penjualan tertinggi juga terjadi pada saat bahan baku 16 unit, total penjualan sebanyak $12.350. Kemudian yang D, kebijakan yang paling menguntungkan, ini pada bahan baku 16 unit. Itu laba tipe A sebesar $1.575, laba tipe B $1.950, kemudian laba tipe C itu $1.600. Kemudian untuk jawaban nomor 2, jumlah produksi kerja optimal yang dapat dicapai: jam pelatihan optimal shift 1 6 jam, shift 2 6 jam, shift 1 6 jam 92.000 unit, shift 2 6 jam 86.000 unit, kemudian shift 3 5 jam 99.000 unit. Nah, di sini masing-masing shift 1 dan 2 sebaiknya melakukan pelatihan selama 6 jam, karena pada 6 jam itulah produksi kerja mencapai nilai maksimum. Sedangkan shift 3 pelatihan 5 jam sudah mencapai produksi yang maksimum. Nah, kemudian yang B, biaya pelatihan tenaga kerja per jam itu sebesar $50. Berapa biaya pelatihan yang dibebankan untuk mencapai produktivitas maksimum yang dihasilkan tenaga kerja tersebut? Sini biaya pelatihan per jamnya sebesar $50. Shift 1 6 jam kali $50 menjadi $300. Shift 2 6 jam dikali $50 sama juga $300. Kemudian shift 3 5 jam dikali $50 itu $250. Nah, jadi total biaya pelatihan yang diberikan dari 3 shift tersebut untuk mencapai produktivitas maksimum adalah $8.500. Kemudian C, shift mana yang lebih efisien jika biaya produksi $10 per unit? Untuk menghitung efisiensi, kita hitung output atau biaya produksi. Diasumsikan produktivitas adalah dalam satuan ribu unit. Kemudian jadi kita ambil angka produktivitas maksimum sebagai jumlah unit dalam ribuan. Kemudian biaya total sama dengan biaya pelatihan ditambah biaya produksi per unit dikali jumlah unit. Nah, maka kita hitung efisiensi tiap shift. Untuk shift 1 itu dapat hitungannya biaya per unitnya 920.300 US pas dibagi 92.000 itu hasilnya 10.003 US dollar. Kemudian shift 2 biaya per unit itu 860.300 dolar bagi 86.000 sama dengan 10.003 US. Kemudian shift 3 biaya produksi per unit yaitu 990.250 US dibagi 99.000 itu menghasilkan 10.002 US dollar. Nah, jadi biaya per unit hampir relatif sama, yaitu 10 US, di mana semua shift, tetapi shift 3 menghasilkan output paling besar dengan waktu lebih dan biaya lebih kecil, sehingga dalam konteks produktivitas shift 3 adalah yang paling efisien. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.